Tuhan. Dengan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian. Ubah hidupku, berkati aku. Kenalkan kepadaku Tuhan jalan-jalan-Mu demi nama Tuhan Yesus. Dan yang percaya berkata, berikan kemuliaan bagi Dia. Amen. Silakan duduk saudara. Malam hari ini saya ingin melanjutkan apa yang 2 minggu lalu kita pelajari. Kita bicara tentang 3 bagian dari 3 pengalaman, 3 batu rohani dalam kehidupan kita yang sebetulnya setiap orang percaya akan dibawa Tuhan, akan mengalami 3 pengalaman batu rohani dalam hidup kita. Mari kita lihat dulu akan bagian dari firman Tuhan. Kita masih ingat bahwa batu rohani pertama yang harus kita miliki adalah semua kita harus punya pengalaman atau memiliki yang namanya batu impian. Ketika Yakub terima mimpi dari Tuhan, dia pakai akan sebuah batu sebagai alas untuk dia meletakkan kepalanya atau alas tidur, dan itulah batu impian dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat bermimpi. Maka dari itu kita perlu sibuk bermimpi sehingga tidak usah mengerjakan hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mari kita lihat sama-sama dalam Yesaya 32. Perhatikan pada ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama ayat ini dengan suara yang keras, dan saya percaya akan jadi rema dalam kehidupan kita. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-8. Saya tunggu sampai Anda ketemu dengan ayat ini, lalu kita akan baca dengan keras. Mari baca. Jangan seperti orang lagi bicara di ICU. Kalau di ICU jangan kenceng-kenceng saudara. Nanti pada sembuh semua, rumah sakit komplain. So, kalau di sini bagus, semua harus diucapkan dengan keras supaya telinga kita mendengar dan iman kita dibangkitkan. Yang sudah ketemu Yesaya 32 ayat yang ke-8, tolong lambaikan tangan kanan saudara. Luar biasa. Mari dengan keras kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Dalam terjemahan yang lain Alkitab berkata, tetapi orang yang berbudi luhur merencanakan hal-hal yang luhur, dan dengan rencana yang luhur itulah dia akan berdiri. The noble man devises noble plans, and by noble plans he stands, atau he shall stand. Dengan kata lain, sebetulnya Alkitab berkata begini, kalau kita ini orang yang berbudi luhur, di dalam kita ada banyak kebenaran Tuhan yang memenuhi kehidupan kita, maka kita akan merencanakan sesuai dengan apa yang di dalam kita. Kita akan merencanakan hal-hal yang luhur, karena dalam kita adalah manusia yang berbudi luhur. Terjemahan mengatakan orang yang murah hati akan merancangkan hal-hal yang penuh dengan kemurahan, dan dengan kemurahan hatinya itulah dia akan berdiri. Jadi di dalam kita itu seperti apa, akan keluar yang sedemikian. Kalau dalam kita ini penuh dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang muncul adalah impian-impian, rancangan-rancangan yang dari Tuhan datangnya. Nah, ada orang bertanya begini, Pak, apa bedanya dengan khayalan? Orang berkhayalan kan bisa, Pak. Saya berkhayal, saya akan menguasai planet Mars. Saya tinggal sendirian di situ. Itu kan impian, bukan, itu khayalan. Impian itu begini, sesuatu yang di dalam hatimu, engkau rindu sekali akan terjadi. Bukan otak-atik karena kita mengkhayal sesuatu. Banyak orang berkhayal. Ketika Anda remaja, engkau ada yang berkhayal. No, ketika engkau masih kecil, engkau berkhayal seperti Tarsan. Ya toh? Kalau lihat pohon-pohonan, engkau membayangkan dirimu bergelantungan dari pohon ke pohon. Seperti Tarsan. Agak gede lagi, agak modern. Engkau berkhayal seperti Batman. Muka kayak kelelawar, saudara. Engkau berkhayal, engkau pukuli penjahat. Dan engkau menang dalam pertempuran. Ketika makin dewasa, engkau juga punya khayalan. Engkau berkhayal seperti Tom Hanks misalnya, yang sudah dilupakan banyak orang. Tapi saya cuma tahu itu tok, yang lain saya tidak tahu. Jadi saudara berkhayal akan seperti itu.
rambutmu segala macam, ketumbinya mulai sama, semuanya sama. Karena itu khayalan. Tapi dalam hati yang paling dalam, bukan itu hanya di khayalan kita. Impian itu sesuatu yang dari dalam kita, dan kita berkata, sesungguhnya aku ingin ini terjadi dalam hidupku. Nah itu impian. Dan dengan impian itu, Anda akan berdiri. Dengan kata lain begini, kelak saudara jadi seperti apa, ditentukan apa yang menjadi impianmu pada hari-hari ini. Apa dream saudara? Apa impian saudara? Nah, hambatan terbesar dalam impian kita itu adalah mindset kita, atau bingkai pikiran kita, atau frame dalam pikiran kita yang begitu sempit dan tidak mau diperbesar. Dan banyak orang bangga mempertahankan bingkai pikirannya yang sempit. Ini yang membuat semua khayalan kita mati. Oleh karena apa? Karena tertutup atau terkotak habis oleh karena cara berpikir kita yang sempit. Cenderung kita hanya berpikir hal-hal yang kecil, yang sepele, yang tidak berguna. Dan kita berkata, aku ini siapa? Mengharapkan hal yang besar? Saya beritahu saudara ya, hanya bermimpi perkara besar, tidak berdosa, malah baik. Kenapa tidak bermimpi sesuatu yang besar dalam hidupmu? Kenapa tidak mulai berkata, Tuhan, aku rindu dalam hidupku ada sesuatu yang hebat, yang orang berkata spektakuler, yang manusia berkata, wow, terjadi dalam hidupku. Tapi seringkali kita ini cuma cilik-cilikan. Gue nganggo jam apa? Rolex. Aku yo iso tuku sing palsu 2.500 misalnya gitu. Iya, kita hanya bermimpi pakai Rolex palsu. Ya bagus, orang Cina sana senang saudara, dagangannya laris, iya toh. Tapi kan semua palsu. Lihat orang punya pakaian bagus, aku yo iso. Gue palsu nih. Semua dicari yang pokoknya yang murah-murah, baik. Yang cilik-cilik, baik. Itu mengganggu sebetulnya. Ini loh, cara mikir kita ini. Cara berpikir kita ini seringkali terlalu kecil. Sampai impian itu tidak pernah bisa besar. Saya mau cerita pengalaman ini. Ini ibu-ibu senang kalau saya cerita begini. Karena manusia di mana-mana semua sama. Beberapa tahun yang lalu saya dengan beberapa hamba Tuhan dari Malaysia, kami pelayanan di Burma, sekarang namanya Myanmar. Dan setelah kami pelayanan di ibu kotanya, di Rangun atau Yangon, kami terbang di bagian utara dari Myanmar, dekat dengan perbatasan Cina. Ada KKR malam harinya, Pendeta Raymond Mu yang khotbah, dan kami hamba-hamba Tuhan yang lain ngisi seminarnya, ngajar untuk para gembala, pendeta, dan para pengerja gereja. Setelah kami selesai, kami mau pulang ke Yangon sebetulnya. Dan pagi itu sebelum pulang, ada orang Kristen di situ yang ngomong ke kami. Anda tahu nggak? Daerah sini tuh penduduknya sebagian besar kerjanya sebagai penambang. Kami tanya, nambang apa? Batu giok, yang hijau itu. Ya, Anda tahu batu giok itu? Oh ya, dan mereka cerita begini, daerah ini itu daerah jade. Jadi daerah lain ada yang dapat ruby, ada yang apa, tapi itu jade di sini. Dan sebagian besar yang dijual di Hong Kong dan di Singapura asalnya dari Burma. Memang investornya banyak orang Cina, tapi sebetulnya batunya dari Burma. Lalu dia berkata, di sini ada jemaat yang baru pulang nambang, dan dia mungkin masih punya beberapa sisa dari batu yang dia kerjain dan sudah dipoles. Dia pulang sudah polesan dan itu dia kemudian jual. Lalu kemudian dia berkata, kalau mau beli lewat ke orang ini saja, murah, mungkin dapat diskon. Lalu biasa, ini pikiran diskon di mana-mana masih ada ya. Anda boleh orang sekaya apapun tidak pernah nolak diskon, tidak pernah itu. Selalu minta ekstra, minta diskon, itu watak manusia semua sama. Kecuali kalau Anda naik angkot mau berhenti di Johor, di diskon sampai Demak Anda tidak mau, saudara, dikasih tambahan. Itu tidak mau. Tapi yang lain-lain orang suka terima itu. Dua teman saya berkata, wah aku pengen belikan buat istriku. Yang seorang berkata juga, iya aku juga pengen buat istriku. Saya juga pengen. Cuma waktu itu masih just enough. Sekedar cukup, saudara. Jadi saya nggak bawa uang banyak. Nah, saya kepengen, tapi saya tidak berani ngomong karena sadar tidak punya duit sebetulnya. Yang cukup untuk belikan istri saya sesuatu.
Dan kami tanya harga berapa? Oh ya, tergantung dari besarannya. Dan nanti itu ada yang beberapa ratus, ada yang beberapa ribu. Tapi singkat cerita kami bertiga jalan kaki menuju ke rumah jemaat itu. Disambut dengan baik, saudara. Wah, ini 3 pendeta dari luar negeri memberkati kami. Datang mampir ke rumahnya, lihat batu jade-nya. Semua orang senang. Wah, bangga. Dia keluar, dia bawa kotak, saya masih ingat. Terus kemudian dia tunjukkan ke kami. Memang itu batu-batu dari yang kecil sampai ada yang cukup besar sebesar ini. Memang ini dia berkata yang gede-gede banget sudah kami jual. Lalu tapi ini kualitas bagus katanya. Lalu ketika lihat itu, teman saya pendeta Malaysia berkata, ini harganya berapa? Ya ini berkisar beberapa ratus dolar sampai kalau yang gede ya beberapa ribu dolar katanya. Dolar apa? Dipikir dolar Malaysia atau dolar Singapura. US dolar. Dia mulai ngitung. Mahal ya, mahal katanya. Tapi bagus. Mahal ya. Yang diributi mahal, lah saya diem aja saudara. Kenapa? Kok tidak bawa duit cukup? Mau komentar mahal atau murah, percuma tetap tidak bisa beli. Tapi kadang-kadang engkau bisa mendapat sesuatu, bukan dari duitmu. Dari cara berpikir yang luar biasa, Anda dapat sesuatu. Lalu teman ini, orang Birma berkata, lihat saja, lihat, gak apa-apa, lihat katanya. Disodorkan. Nah teman saya Malaysia ini yang satu ambil satu batu kecil. Dia bilang, bagus ya. Kalau yang begini tuh kira-kira berapa sih harganya? Oh beberapa ratus saya lupa. Dolar. Mahal ya. Tapi bagus, kecil saudara. Yang kedua ngambil yang lebih kecil 2. Yang pertama berkata, ini bagus ya buat bandul kalung istriku, ini bagus. Katanya, aduh bagus. Yang kedua ambil kecil-kecil 2. Ini buat anting-anting istriku. Tapi kalau dari jauh gak ketok ya. Saya bilang, ya bisa lihat suaminya. Saya berkata yang deket-deket kan. Ya tapi ini bagus ya. Mereka tidak berani sentuh yang gede karena tahu mahal. Saya tidak punya duit saudara. Tapi saya punya pola pikir besar. Diberikan ke saya. Wong cuma podo liatnya tidak bayar. Tanganku ini gede. Kalau ngambil barang cilik, kelok di sini saudara. Nggak lihat apa-apa. Saya ambil yang paling gede. Wong cuma nonton. Menikmati ciptaan Tuhan kan kalau gede kan mantap. Loh, lihat gitu kan. Jadi saya ambil yang paling gede. Sudah dipoles, pinggirnya bagus. Kotak 4 persegi panjang gitu. Saya lihat gitu. Semua berkata, bagus ya, bagus. Saya berkata, bagus betul ini. Bagus. Waktu kami lagi lihat barang begini, wah dilihatin begini, diterawangkan di sinar matahari, wah ini batu tenan ini, orang permen karet ini batu bener ini. Tiba-tiba orang yang punya ini berkata gini, present, hadiah. Langsung otomatis tanganku nutup, amin. Takut diserobot sama koncoku, amin. Lah ini orang lagi begini, present. Mau ijo, sungkan, kadung dicekel cilik, saudara. Saya berkata, amin, haleluya. Mereka ngelirik ke saya, gak mau gede. Ya, paling besar. Sampai sekarang masih jadi, sudah kamu serahkan ke Tuhan ya? Hilang, saudara, sorry. Dia lebih cinta Yesus di atas segala-galanya. Sudah kami persembahkan untuk Holy Stadium atau yang lain. Holy Stadium, just gone. Tapi story ini tidak akan pernah hilang. Batunya hilang, it's okay for you guys. Dia kalau punya apa, kasihin semua. No, tidak semua. Yang palsu-palsu tidak dia berikan. Saudara. Tapi itu, tangan saya bisa otomatis. Kalau orang bilang, gede ya, present. Ini kan hadiah. Saya nggak butuh duit untuk beli ini. Saya ngerti dia. Mereka pulang sambil ngelirik punya saya. Karena saya yang ambil terakhir. Sadar paling nggak punya duit. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang maha besar. Wong tinggal nikmati barang ciptaan Tuhan kok sing cilik-cilik kangelan. Ya toh? Anak ke showroom mobil. Ya tadi pagi saya dikomporin teman, Pak. Kalau ke Singapura lihat Bentley, orang ngapain larang-larang. Tapi saya beritahu kalau Anda di Indonesia aja, ya nggak usah ke luar negeri lah. Anda pengen lihat mobil, lihat aja toh. Pak, nggak punya duit, nggak apa-apa. Malah pokoknya bati. Kenapa? Pulang mesti ada terima gift.
Apa itu? Brosurnya. Ya toh, minimal brosurnya. Kau mulai dulu tuh. Itu tampak gini, nggak apa-apa. Oh, tidak rugi. Siapa tahu tiba-tiba dia buat undian orang yang ke 10.000 masuk gratis. Begitu masuk, present. Mobil baru, siapa tahu. Jangan batasi Tuhan tuh. Saya bolak-balik sampai jeblok tidak dikasih, Pak. Ya belum waktunya. Tapi melihat itu bagus, saudara. Banyak orang hanya dari kejauhan. Karena merasa tidak punya uang. Hidup kita bukan ditentukan karena berapa uang yang kita punya kok. Justru uang yang kita akan punya itu ditentukan seberapa besar impian dalam hidupmu. Engkau berkata, aku mau ini terjadi Tuhan dalam hidupmu. So, yang pertama, orang Kristen harus belajar untuk mengerti dan punya impian yang luar biasa. Because one day, satu hari, hal-hal yang ajaib akan terjadi karena engkau punya cara pikir yang luar biasa. Amen. Mari buka Kejadian pasal 28. Kita sampai kepada pengalaman batu rohani yang kedua. Kejadian pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu atau pilar dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, batu kedua, pengalaman batu rohani kedua adalah, saya beri nama tugu pengurapan. Impian saja tidak cukup. Anda dan saya perlu urapan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab pengurapan itu yang membuat kita naik ke atas. Dari batu yang tersembunyi sebagai alas tidur, tiba-tiba berubah jadi tugu atau pilar oleh karena ada minyak yang dituang di atasnya. Dan pengalaman tugu pengurapan inilah yang penting sekali sebagai langkah pengalaman batu rohani berikutnya yang harus kita miliki. Tidak ada orang bisa mendapatkan impiannya kecuali urapan Tuhan turun ke atasnya. Kalau kita terima pengurapan Tuhan, maka pengurapan itu akan membuat kita naik ke atas. Saya teringat sekian tahun yang lalu, waktu kita baru akan mau pindah ke gedung ini. Lagi direnovasi, masih berantakan, ini belum ada overflow, ini belum kita beli. Dan kita masih kacau sekali keadaannya, ruangannya semuanya kacau. Kita bangun seperti berak di belakang sana dan kemudian kami berdoa di situ. Suatu siang Pak Yusak datang ke Semarang, lalu kita minta tolong untuk dia berdoa bersama dengan kami. Sambil nunggu yang lain kumpul, dia jalan-jalan di gedung ini, saudara. Dia muter-muter begitu. Dan jemaat kira-kira 100-125 orang waktu itu. Anda bisa bayangkan jumlah itu sebetulnya berjajar di sini aja sudah penuh. Tidak usah butuh ruang lebih besar lagi. Kami lagi renovasi, persiapan untuk bangun balkon dan sebagainya. Sambil jalan dia ngomong begini, saudara. Tuhan, hamba-Mu Petrus Agung ini jemaatnya sedikit. Mengapa engkau beri gedung segede ini? Buat apa? Itu pertanyaannya. Make sense toh? Jemaat cuma sedikit, untuk apa diberi gedung seperti ini? Nah, ketika dia tanya begitu, Tuhan ngomong begini. Tempat ini akan penuh. Lalu kemudian dia bilang begini, bagaimana caranya? Terus dia diingatkan satu perkataan firman di Injil Lukas yang berkata, maka mata semua orang memandang kepada dia. Nah, waktu dibaca, saya ingat peristiwanya. Yesus sedang di bait Allah, di sinagog. Diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya, dan dia baca akan nats dalam kitab Nabi Yesaya yang berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku.
Setelah dia baca ayat itu, maka mata semua orang memandang ke dia. Dan waktu saya dengar itu, Tuhan berkata, karena urapan tempat ini akan penuh. Sebab tidak ada mimpi jadi kenyataan tanpa pengurapan Tuhan. Sekarang kita sudah nyaman di sini. Tuhan suruh kita buat gedung gede lagi. Saya berkata, bagaimana mungkin? Gunanya apa Tuhan kami pindah? Saya percaya perkataan Tuhan yang sama berlaku buat kita. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi membuat semua kita akan terangkat ke atas. Impianmu hanya tinggal impian di siang bolong. Tanpa pengurapan Tuhan turun di atas kita. Urapan selalu membuat kita jadi manusia yang berbeda. Coba lihat Efesus pasal yang ketiga. Surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Efesus pasal 3, ayat yang ke-20. Alkitab berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, terjemahan yang lain, New Living Translation mengatakan begini, by His mighty power at work within us, dengan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat yang bekerja di dalam kita, He is able to accomplish infinitely. Dia sanggup menggenapkan dengan utuh, dengan sempurna, dengan penuh kepastian, more than we would ever dare to ask or hope. Lebih dari yang kita berani minta atau harapkan. Semua impian kita akan accomplish, tergenapkan. Lewat apa? By His mighty power at work within us. Dengan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, yang bekerja di dalam kita. Nah, ini pengurapan, saudara. Pengurapan adalah kesanggupan ilahi yang Dia berikan dalam kehidupan kita, supaya semua rencana Tuhan tergenapkan sempurna dalam kehidupan masing-masing kita. Impian kita hanya bisa jadi kenyataan kalau ada urapan Tuhan turun atas kehidupan kita. Dari batu impian harus berkembang jadi tugu pengurapan. Dan kalau terjadi, itu yang luar biasa, saudara. Kalau Anda seorang hamba Tuhan, Anda tahu yang saya ceritakan. Seringkali kita ini kan manusia biasa ya. Kalau lagi kena masalah di tenggorokan, seringkali banyak pendeta ngomong pun susah. Nggak bisa keluar suaranya. Tapi ketika dia harus naik mimbar, dia berdiri dan dia mulai khotbah. Heran sekali, keluar suaranya. Dia bisa khotbah kencang, teriak-teriak sejam lebih. Begitu amin turun, hilang lagi suaranya. Kok bisa? Karena pengurapan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana supaya urapan itu turun dalam kehidupan kita? Ini yang ditanya oleh banyak orang. Pak, gimana sih caranya supaya pengurapan seperti itu turun dalam kehidupan kita? Ada dua hal yang Anda harus pertimbangkan dengan baik. Yang pertama, urapan Tuhan itu turun sebetulnya otomatis atau sejalan dengan tugas atau panggilan atau jabatan atau jawatan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Jadi sebetulnya orang bisa nggak usah teriak-teriak minta pengurapan. Kalau dia mengerti tugasnya, dia jalankan tugas yang Tuhan tetapkan, otomatis pengurapan itu akan turun di dalam kehidupannya. Jadi pengurapan itu bukan sesuatu yang sekedar membuat Anda merinding-merinding atau merasa bergetar-bergetar badanmu kalau itu belum diurapi. Enggak. Itu hanya bagian dari manifestasi kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika semua kita menjalankan tugas kita yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, ternyata otomatis pengurapan Allah turun karena Tuhan tidak pernah mengutus kita tanpa memperlengkapi kita dengan kuasanya. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-12. Surat Roma pasal yang ke-12. Lihat pada ayat yang ke-6. Roma 12 ayat yang ke-6. Firman berkata begini, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dengan kata lain, saudara, perhatikan, kita ini punya karunia apa? Kasih karunianya akan dialirkan kepada kita. Atau kasih karunia Tuhan itu bergerak kemana buat kita, di situ karunianya akan menyertai.
Jadi otomatis sebetulnya. Alkitab berkata, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan, maka otomatis itu akan mengalir. New Living Translation mengatakan begini, God has given each of us, Allah telah memberikan kepada setiap kita the ability to do certain things well, kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu atau hal-hal tertentu dengan baik atau dengan sempurna. Apa yang certain things itu? Hal-hal yang Tuhan tugaskan untuk kita kerjakan, maka di dalamnya otomatis Dia memberikan kesanggupan ilahi untuk kita mengerjakannya dengan baik sekali. Jadi orang sebetulnya tidak usah teriak-teriak, minta supaya Tuhan berikan urapan-urapan, sebetulnya jalankan yang Tuhan perintahkan, dengan sendirinya itu akan terjadi. Amen, saudara? Ada orang berkata, Pak, saya, gini ya, simpelnya begini. Saya beberapa kali buat doa kesembuhan ilahi. Tapi kan tidak setiap kali itu urapan kan keluar dari hidup saya. Ya toh, tidak setiap kali saya di rumah, anak saya datang, hajing, sembuh. Haleluya, haleluya. Kan gak gitu kan? Kan tidak tiap hari anak-anak saya nyanyi, haleluya. Kan gak toh? Kalau enggak ya enggak. Kalau saya tidak dalam tugas, menjalankan tugas, itu urapannya seperti enggak ada. Begitu saya keluar, saya berdiri di mimbar, saya bertugas, mengerjakan yang Tuhan perintahkan, boom, terjadi. Sederhana. Dalam hidupmu juga sama. Nah, ada teman pengusaha beberapa hari yang lalu tanya dengan saya, Pak, saya ingin dapetin urapan itu. Saya berkata pada saudara, simple, jalankan tugasmu. Saya memang king, Pak. Tapi kingnya kok masih king kong terus. Alias gopean. Saya mau 5 miliar, Pak, bukan gopek tun. Kalau gopek tun bukan king beneran, king kong. Ya toh? Sederhana. Ketika engkau bisnis, apakah engkau bisnis sebagai king? Yang ngerti tugasku ini to provide apa? Provision for the vision, menyediakan penyediaan bagi visi Tuhan. Atau sebetulnya engkau sedang menumpuk kekayaan untuk anak cucumu. Yang kedua, engkau sedang tidak bertugas, makanya rugi terus, gak ada urapan. Tapi kalau hidupmu itu berani engkau berkata, aku ini kerja buat Tuhan, seperti Habel. Aku pelihara domba untuk Tuhan, bukan untuk diriku. Kain bercocok tanam untuk perutnya sendiri. Habel berbeda. Nah, kalau itu terjadi, engkau sama dengan orang naik mimbar sebetulnya. Dengerin baik-baik ya, teman-teman. Anda bukan pendeta, it's fine. Urapan yang sama berlaku dalam hidupmu. Setiap kali kau bangun pagi, kau berkata, aku dalam tugas hari ini, aku harus menjarah kekayaan bangsa-bangsa untuk Tuhan. Tentu Allah akan berikan sebagian untuk engkau nikmati, itu keadilan Tuhan. Tapi setiap kali engkau kerja, engkau buka toko, engkau masuk di kantormu, engkau berkata di dalam nama Yesus, Tuhan, aku bertugas sekarang. Jalan seperti perintah Tuhan. Aku king, aku tahu tugasku. Bukan memperkaya diri, bukan sekedar membuat hidupku jadi tambah hebat. Bukan, aku jalankan karena ini kehendak Tuhan. Aku tahu tugasku. Saya percaya detik yang sama, bam, urapan Tuhan di atas. Seperti ketika saya naik mimbar melayani Anda pada hari ini. Jangan berpikir bahwa pengurapan hanya untuk di mimbar. Salah. Yang engkau lihat tiap minggu memang kami bertugas di sini. Kami perlu urapan untuk di mimbar. Tapi dari Senin sampai Sabtu, Anda semua dalam tugas masing-masing. Kalau hatimu berkata, Tuhan, ini aku kerjakan bagimu. Terus bukan hapus-hapusan loh. Pokoknya aku tak ngomong-ngomong, hutan untuk duit toh, tak kantongi dewi. Saya beritahu, malaikat akan dikirim berkata, bolongi kantongnya, brojol lagi saudara. Nggak bisa. Anda tidak bisa tipu Tuhan. Kalau engkau ngerti calling saudara, dan ini hebat. Sebetulnya itu otomatis pengurapan itu Tuhan berikan dalam hidupmu. Pasti luar biasa. Tapi kalau tidak, nggak bisa. Karena urapan itu turun bersama dengan tanggung jawab kita. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11.
ayat 16 dan ayat yang ke-17. Bilangan 11 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kita Bilangan pasal 11 ayat 16 dan 17. Firman berkata begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu perhatikan, sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Lihat, 70 tua-tua diurapi Tuhan karena dia harus memikul tanggung jawab tertentu. Hidup saudara sama. Engkau pelajar, engkau mahasiswa, engkau sekolah, engkau berkata, Tuhan, aku ini seorang king. Aku jalankan kewajibanku, aku belajar untuk kemuliaan namamu. Hidupku ini bagimu Tuhan. Kalau engkau seperti itu, waktu engkau sekolah pun, urapan Tuhan di atas saudara. It's true. Tapi seringkali yang terjadi adalah, kita melakukan segala sesuatunya untuk diri sendiri. Nah itu engkau sedang tidak bertugas. Kalau saya lagi turun, lalu saya makan malam, saya nggak bertugas. Jangan expect ada pengurapan keluar di situ. Lagi makan. Ketika saya naik kemari, saya bertugas sekarang ini. Pengurapan Tuhan di atas saya. Memberkati Anda. Sama dengan saudara. Apapun yang engkau kerjakan, kalau murni bagi dia, dan engkau berkata Tuhan, ini tugasku dari engkau. Otomatis saudara, pengurapan akan turun. Nah, jangan juga engkau hidup di luar urapan. Jangan bergerak di luar pengurapan. Bisa repot, saudara. Dan saya berdoa, Tuhan akan mengajari kita lebih lagi. Yang kedua, hal yang kedua yang harus dipertimbangkan, ini yang hal terakhir. Selain engkau otomatis terima pengurapan sebetulnya, maka pengurapan itu bisa begitu deras, atau lebih cepat masuk ke hidup kita. Lewat apa? Lewat Anda harus punya asosiasi, atau Anda punya hubungan yang dekat, atau association, atau menempel atau melekat kepada orang, atau kelompok orang tertentu yang juga diurapi, yang mengerti juga punya panggilan dan calling, dan tugas yang sama dengan saudara. Kalau berbeda agak susah, tapi kalau sama, itu mempercepat saudara. Coba lihat beberapa ayat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang ke-13. Persekutuan atau association, asosiasi dengan orang-orang yang diurapi. Itu sangat penting dalam hidup kita. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-13. Alkitab berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. They had been with Jesus. Bahwa mereka pernah kumpul dengan Yesus. Ketika mereka lihat keberanian dua rasul ini, mereka berkata, ini kok mirip dengan satu orang ya? Langsung, Yesus ini. Ini pasti kumpulnya dengan Yesus. Karena modelnya kayak Yesus. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda bergaul dengan siapa? Menentukan yang engkau terima dalam hidupmu seperti apa. Association, asosiasi dengan orang atau kelompok orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu membuat pengurapan Tuhan itu mengalir lebih cepat dan deras dalam kehidupan saudara. Tidak bisa disangkal, itu hal yang penting sekali. Lihat ayat berikutnya. 2 Raja-Raja, pasal yang ketiga. 2 Raja-Raja, pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11 dan 12. 2 Raja-Raja, pasal yang ketiga. Ayat 11 dan ayat yang ke-12. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan?
Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat, dikatakan, yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Yang membuat raja berkata, memang dia punya firman, karena dia mengerti Elisa ini pernah ngabdi kepada Elia. Hubungan kedekatan Elisa dengan Elia yang membuat urapan Elia itu hingga pada Elisa. Ini namanya association. Saya cerita hidup saya. Sejak tahun lalu dan tahun ini juga kami beberapa kali buat KKR kesembuhan ilahi. Saudara kan mengerti di tahun-tahun sebelumnya saya hampir tidak pernah buat itu dalam hidup saya. Dan hampir-hampir saya diyakinkan bahwa itu bukan bagian dari calling atau panggilan saya. Tapi saya diingatkan Tuhan akhir-akhir ini akan peristiwa beberapa tahun yang lalu. Tahun 92 sampai kira-kira 94-95. Saya bisa setahun ke Amerika itu 2-3 kali, bukan untuk jalan-jalan, tapi ikut seminar dan KKR-nya Benny Hinn. Dan gereja tidak punya uang untuk membiayai, tapi setiap kali mau pergi, Tuhan sediakan saya uang. Dan kadang-kadang pergi hanya 5 hari terus pulang ke Indonesia. Teman-teman saya di Amerika, mereka berkata, "Kowe kedan, ngentek-ngentek duit. Aku bisa lihat TV tiap hari kok Benny Hinn. Ora ono apa-apa nih kok," katanya begitu. "Kamu ngapain jauh-jauh datang dari Indonesia, ngabisin duit," katanya. Cuma dari sekian banyak teman yang saya punya di Amerika, hanya satu pendeta yang bisa mengerti. Dia berkata, "Oh ya, kalau di Alkitab kalau memang ingin terima pengurapannya harus ada hubungan dengan orang yang diurapi, itu association itu benar." Lalu saya ajak dia, "Bapak ikut saya yuk." "Ya nggak usah lah, saya hanya menguatkan Anda saja. Saya sibuk sih soalnya. Kamu kerjakanlah, terserah maumu, tapi menurut saya itu tidak masalah," katanya. Jadi cuma satu orang yang mengerti, saya ajak ikut-ikutan gilanya, tidak mau, saudara. Dan saya mau saksi pada saudara apa adanya. Zaman itu kami sangat tidak punya apa-apa. Dan pernah sekali kami pergi ke Orlando bertujuh, 7 orang. Dan saking tidak punya uang, saudara, itu kami sewa satu kamar hotel, motel sebetulnya, yang kecil, satu kamar tok kami sewa, selama 5 hari di Orlando. Dan kami bertujuh hidup di kamar yang satu itu. Di depan pintu tak cendalin, do not disturb, saudara. Selama 5 hari itu kamar tidak pernah dibersihkan oleh pihak hotel. Karena selalu do not disturb. Dan mereka pegang itu. Gak dibersihkan ya gak apa-apa. Memang itu yang kami mau. Kenapa? Kalau mereka buka ketahuan, dilarang. Nah cara tidurnya gimana Pak? Oh, orang Indonesia itu sangat lihai, saudara. Orang naik kecepet itu ya, keluar kreativitasnya. Anda tahu mereka pakai spring bed. Jadi kasur itu 2 tumpuk sebetulnya. Bagian bawah isinya per, ya toh? Dan ada layernya yang tipis, lalu ditumpuk dengan kasur yang sebenarnya. Ini kami turunkan kasur ini. Yang bagian untuk pernya itu kami tutupi dengan selimut. Dan sana kan tebal selimutnya. Jadi kami tutup dengan selimut, tidurlah berjajar. Tidak boleh begini, harus begini, saudara. Jadi kaki agak terganggu sedikit, tidak apa-apa. Yang penting murah meriah. Bawanya kompor gas, panci, dan Indomie beberapa dus. Makannya itu tok, tidak punya apa-apa. Mau jajan di luar mahal. Semua ini makan ini $5. Itu kali ke berapa ya? Wah, man. Bawa Indomie aja. Indomie. Yang penting apapun makanannya, minumnya apa? Air putih. Dari mana air putih? Itu air keran. Memang di sana bisa diminum kan? Air keran, asal yang dingin aja. Begitu saya. Jadi ini perut biasalah, mau air kayak apa biasa, air keran. Apapun makanannya, minumnya air keran, saudara. Itu. Awal-awalnya nggak enak, tapi ketika ngitung duitnya tambah tipis. Sampai kan itu kan karena kebaktian kok isinya kan persembahan terus. Bawa uang $1, saudara. Kalau ngasih persembahan $1, bukan karena medit, karena nggak punya apa-apa lagi. Dan zaman itu kita belum diajari Jonawan sini, harap maklum adanya. Jadi kayak begitu. Saudara ngerti kalau untuk bisa masuk ke KKR itu, kita kan tidak mau yang di belakang-belakang, ngapain? Maunya kan di depan, loh saya mau didoakan, bisa lompat ke depan, ditumpangi tangan, kan begitu kan maunya, terbang jauh-jauh. Tapi itu bisa masuk ke situ.
Ini bahasa Semarangan loh, saudara. Itu agak ada unsur diap-diapan ya, saudara. Bukan duit udah punya uang. Caranya Anda tahu gimana? Familinya Bu Yuni tak suruh masak semur daging. Itu orang bule seneng. Itu yang kita kasih itu siapa? Ibu-ibu yang tugasnya ngatur tempat duduk. Kamu di sini, pendeta ini di sini. Dia paling berkuasa. Ditakuti orang. Dia nggak suka taruh belakang. Dia suka di depan. Jadi ini orang pakai diap-diapan tapi semur. Dia belum pernah makan semur Indonesia. Daging dicacah, dibuat seperti bakso. Tak bawa loh. Sampai nanti ngeti dulu, dimasukkan microwave di hotel. Bawa ke kamarnya dia. Oh, thank you. Katanya dia mulai mangan. Thank you, so delicious. Wah, saya bilang, mangan loh, makanlah. Soal model begini-begini, orang Indonesia jagonya. Bagian dari budaya kita, saudara. Orang usah diajari, pinter, ya kan, saudara? Tapi nggak pakai duit, semur. Berdosa nggak, Pak? Tidak. Dosaku apa? Oh, ngei orang semur. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan semur, saudara. Setelah begitu, setelah dia makan enak, kita tanya, nah, besok kami berangkatnya bagaimana? Oh, kamu ikut saya. Oh, semur ikut aku pokoknya. Tak ada kita sih, saudara. Ikut dia, lari dia kalau jalan. Ikut. Pokoknya kena semur kan kenyang dia. Kita ngikut. Dia semur, kita Indomie. Hari wangi gitu loh, saudara. Satu hari Tuhan ngomong sama saya. Saya masih ingat itu. Terakhir kali saya ikut. Kamu mau satu hari aku pakai kamu seperti dia? Ya mau Tuhan. Kamu ya kasih persembahan rutin ke pelayanan. Jadi yang terakhir ada Peter Youngren. Sudah pikir saya cuma kerja tuh nerjemahin? Enggak. Saya tidak minta mencalonkan diri untuk nerjemahin dia, enggak. Siapa yang memberitahu tidak tahu. Dia datang pokoknya, timnya berkata, pokoknya minta saya yang harus nerjemahin dia, enggak mau yang lain. Jadi saya bilang, anugerah buat saya. Kalau duduk, kalau ngobrol, saya perhatiin, gerak-geriknya tak perhatiin. Saya sangat membaca yang di pikirannya apa. Dia ngomong ini, itu maksudnya apa. Dia ngerjain ini, apa yang terjadi. Jangan dipikir saya cuma bengong. Saya perhatiin sampai batuk-batuk pilek-pileknya tak perhatiin. Ini kalau batuk ya orang ini. Oh, serak-seraknya tak perhatiin. Kasarnya begitu. Semua gerak-geriknya tak perhatiin. Ternyata association begitu. Nular. Ya, terjadi. Hari ini tiba-tiba saya berdiri di tempat dia berdiri. Menyampaikan firman, mendoakan orang sakit dan orang disembuhkan. Dari mana itu? Ya kumpul sama dia. Simpel kan, saudara? Makanya Anda jaga dong kumpulanmu itu. Tidak berarti Anda tidak boleh bergaul dengan orang dunia. Harus untuk membawa mereka ke Tuhan. Tapi jangan tiap hari catur. Mereka sampai jam 2 isu. Ngobrol sama orang-orang. Ngapain itu? Kalau memang kuat sampai jam 2 jangan main. Skak. Oh jangan. Oh. Doa syafaat. Ya syatakara lah gitu loh. Jam 2 tuh. Ngerti? Banyak orang kumpulannya begitu sih. Akhirnya rohnya roskak terus. Kemana pergi disekak orang terus. Bisnisnya disekaki terus. Gak pernah menang. Mereka orang skak. Nah, teman saya ini tanya, Bapak kok bisa gampang ya berkat gereja begitu? Saya bilang jujur kalau secara keuangan, aku bilang tahun 95 aku diajari. Tuhan kirim Pak Yusak untuk saya, kasih pesan Tuhan. Hidup seperti caraku hidup. Semua persembahan diterima, tanyain Tuhan dulu. Saya tidak ngajari orang tiru-tiru saya. Tapi tanpa saya tahu saya sedang diajari jadi pengelola. Lalu Brother John datang. Saya berapa kali didoakan, diurapi tangan saya, tumpangi tangan, kumpul dengan dia, lihat, dengar cerita apa yang dia kerjakan, begitu free, ya nempel dong, otomatis, ya ketempelan saya, dengan sendirinya, ada asosiasi, ada association, ada hubungan yang memang dibina begitu, dan ternyata itu penting buat kehidupan kita. Saya berdoa semua kita
Jadi orang yang tahu persis apa yang harus kita buat, kepada siapa kita bergaul. Tahun ini gereja kita tidak banyak tamu. Tahun ini nggak banyak tamu. Tapi kalau saya dorong Anda begini ya, setiap tamu yang datang itu mereka punya sesuatu. Setiap orang berdiri di sini mereka punya sesuatu. Kalau Anda punya kehausan akan Tuhan, kita gini aja nih saudara, itu bisa ketularan. Modelmu itu ketitenan orang di luar. Saya punya teman orang Jakarta, seringkali kebaktian di sini. Dia punya keluarga, dulu kebaktian di gereja lain. Saya nggak tahu apakah Anda di sini. Suatu hari dia ke Semarang, ketemu di sebuah hotel di kolam renang atau apa, terus ngobrol. Dari ngobrolnya dia bilang, dia ketawa, hahaha, wis pindah JKI, gue mesti kok ngerti lah ngomongmu kayak ngono katanya. Ketiten, tanpa Anda sadar loh. Saya nggak tahu Anda ngomong apa. Teman saya nyengir tuh, ketahuan Pak modelnya. Bagus atau jelek? Oh ya bagus katanya. Seneng saya kan, seneng nek. Nah, lumayan saudara. Tapi itu dengan sendirinya. Untuk semua aspek. Mestinya ada ketularan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Amen saudara. Saya tunjukkan beberapa hal lagi. Ini disurvei secara natural ya saudara. Ada 3 sebab mengapa seseorang bisa menjadi pemimpin. Orang yang naik ke atas. Yang pertama itu karena natural gifting. Karena bakat alamiah. Oh bakatnya memimpin dia. Bakatnya memang jadi orang yang di atas. Yang kedua karena akibat dari krisis. Result of crisis. Ada krisis lalu kemudian dia naik ke atas. Karena keadaan dia naik ke atas. Tapi juga ada karena yang namanya pengaruh dari pemimpin-pemimpin yang lain. Influence of other leaders. Pengaruh dari para pemimpin yang lain. Jadi ada 3 faktor. Mengapa orang bisa jadi pemimpin? Karena 3 itu. Ternyata dari semua pemimpin yang disurvei, yang dia dikatakan pemimpin karena bakat alamiahnya, cuma 10%. Pemimpin yang muncul karena krisis, cuma 5%. Sebagian besar, 85%, pemimpin ada hari ini karena pengaruh para pemimpin yang lain. Secara naturalnya, Anda itu dipengaruhi oleh para pemimpin yang lain. Kalau engkau mau naik ke atas. Urapan itu sama. Anda bergaul dengan siapa, itu pengaruhnya sampai kepada hidup saudara. Anda bergaul dengan mereka yang begitu-begitu aja, ya sudah begitu-begitu aja. Amen, saudara. Cara mikirnya, agresivitasnya, itu berbeda. Yesus pernah ngajari orang untuk seperti itu. Coba lihat Mazmur 25, ayat terakhir. Matius pasal yang ke-25. Matius 25. Ayat 14 sampai 18 dulu. Matius 25, ayat 14 mulai. Alkitab berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat 16. Kata pertama apa saudara? Segera, garis bawahi. Pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah itu lalu menyembunyikan uang tuannya. Anda tahu sikapnya berbeda. Yang punya 5, diukur Tuhan kesanggupannya. Anda lihat bagian dari kesanggupannya adalah agresifnya luar biasa. Dapat 5, segera. Yang 1 dapat 1, mikir, direnung, nelongso, gak bergerak kemana-mana, simpan. Yang 5, agresif, segera. Tuhan tuh lihat dalam kita, saudara.
Yang punya satu merasa tidak berdaya. Apa yang harus dia buat? Ayat yang ke-27, kita lompat. Ketika Tuhan marah kepada orang yang talenta itu, satu talenta itu, dia berkata, karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dia ngomong begini, seharusnya tempelkan loh ke yang 5 atau yang kedua, sehingga kita dapat bunga. Jangan kamu simpan sendiri. Dan ini kenyataan di banyak orang. Merasa gak berdaya, gak bisa apa-apa. Singgaiwe, aku ini siapa? Ya engkau, ya itulah engkau. Tapi kalau kita berkata, gak bisa. Memang gak akan bisa. Tempelin ke orang yang agresif, yang punya roh yang kuat, yang punya anointing yang kuat. Tempelin. Saudara akan berbuah juga. Jangan engkau simpan sendiri. Karena itu akan merugikan akan hidup kita dan kerajaan surga. Batu rohani kedua adalah memiliki tugu pengurapan. Pengurapan Tuhan akan membuat kita terangkat ke atas. Amen. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan yang Maha Baik. Thank you, Father God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bawain-Mu. Turun dalam hidup kami. Berikan semua kami pengalaman tugu pengurapan ya Tuhan. Pada waktu kami mengerjakan tugas kami, menjalankan kewajiban kami yang Allah tetapkan, kami hidup dalam pengurapan Tuhan. Dan biar kami bisa memelihara pengurapan itu sehingga makin hari akan makin kuat. Karena kami tahu yang Engkau berikan buat kami itu sempurna adanya. Sekarang kami mintakan berkat bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan berkat yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Turunkan berkat yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, keberhasilan dari Tuhan menyertai hidup mereka sepanjang hidup mereka. Dan yang terima berkatnya berkata, amin. Silakan terus, saudara. Sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu, di kota Phnom Penh di Kamboja, ini true story, diadakan KKR kesembuhan ilahi. Ada hamba Tuhan dari Amerika datang, dan cara dia untuk menarik orang datang itu begitu rupa. Orang-orang Kamboja yang tinggal di pinggir-pinggir kota Phnom Penh, di desa-desa itu, merespon dengan cara yang sangat aneh. Menurut saya itu bagus sebetulnya, tapi saya tidak tahu itu kenapa. Mereka begitu yakin, siapapun yang datang ke kebaktian itu pasti pulang sembuh. Mereka sampai jual tanah, mereka jual rumah mereka jual sapi-sapi mereka, untuk membiayai keluarga mereka yang sakit dengan harapan pulang sembuh. Jadi mereka pergi langsung melarat. Nanti mereka pun pulang tidak punya apa-apa itu. Ketika sampai di stadion itu penuh dengan orang sakit.
Kebaktian dimulai. Makanya saya beritahu saudara, ini pekerjaan yang beresiko sekali memang secara manusia. Ketika dimulai, hamba Tuhan ini khotbah mendoakan orang sakit. Praktis tidak terjadi apa-apa. 1-2 yang sembuh, ya sakitnya mungkin batuk, saya batuk beberapa hari hilang, ya bagus. Tapi bukan itu yang mereka expect. Hampir semua yang dalam kondisi berat itu tidak ada yang mengalami apapun. Anda tahu kecewa dan marahnya mereka. Dan KKR malam itu berubah jadi kerusuhan massa yang luar biasa mengerikan, riot. Mereka lempari toko, mereka bakari mobil, sama. Orang kita juga pinter ya dulu. Sekarang sudah capek rupanya. Jadi itu mereka buat begitu, ngeri sekali. Ini pendeta dilarikan ke airport. Saya dengar pakai helikopter. Saya begitu terus dilarikan ke luar negeri karena mau dibunuh. Sejak itu pemerintah Kamboja berkata, boleh kebaktian, tapi tidak boleh yang berbau kesembuhan ilahi. 10-11 tahun lewat, dan teman kita, hamba Tuhan Raymond Mui, mencoba masuk ke sana. Ini orang, saudara, menurut saya ini orang langka di dunia. Saya merasa terhormat punya teman seperti dia. Tidak pernah berkata, tidak mungkin. Ada apapun dia berkata, Ken, very easy katanya. Kami godain dia, Mr. Very easy. Very easy, very easy. Ken, very easy. Yang orang bilang tidak boleh, dia bilang very easy, lewat. Pernah dia bawa durian dari Ungaran, saudara. Dimasukin di box sampai Jakarta. Oleh security-nya dilarang masuk kan, karena itu durian kan nggak boleh masuk pesawat. Dia bilang, Bapak kan tidak kerja untuk Malaysia Airlines. Ada security yang membahayakan penerbangan. Ini kan tidak berbahaya, tidak meletus. Dia hubungi orangnya Malaysia Airlines, nggak tahu dia ngomong apa. Lolos, durian Ungaran sampai Kuala Lumpur, bayangin. TSOA, ini dia pendiri School of Action di Malaysia. Itu kalau makan, itu makanan mereka itu hotel bintang 5. Kita ini kalah soal makanan, sudah. Dari mana dapatnya? Dari Marriott. Kalau hotel bintang 5, kalau misalnya dia serve makan siang gitu ya, atau makan pagi, atau makan malam. Yang prasmanan, itu kan orang boleh makan sekenyangnya. Tapi kan mesti ada sisa. Nah, kalau kita sisa, diingeti meneh, ya toh, dipanasi sampai seminggu sampai kecut baru dibuang. Orang kita kan pinter, Rp5.000 seminggu, can, very easy. Masake sayur lodeh, sepanci gede, tiap sore diingeti, malam masuk ke kulkas lagi di freezer, pagi diingeti lagi sampai mencret baru berhenti, saudara. Tapi kalau hotel bintang 5, begitu ada sisa, buang. Dia datangi chefnya, kokinya. Dia bilang, kamu ini sudah masak susah-susah. Apa kamu rela makanan dibuang begitu saja? Ya tidak sebetulnya. Makanya, kamu buang juga hilang. Kalau buat kami bisa menghargai hasil jerih payahmu, kami nikmati makananmu, tidak ada yang rugi, kami senang, kamu senang. Betul juga katanya. Sejak itu Anda tahu, setiap siang, ini School of X, mobilnya masuk Marriott, langsung ke dapur belakang, dibuka, di loading makanan. Itu sampai bulat-bulat semua itu siswanya, kecuali Hasto nggak bisa bulat, saudara. Kenapa? Karena zaman dia belum dapat yang begituan. Dia masak Indomie dan apapun makanannya, air keran minumannya Hasto. Setelah dia baru dapat yang Marriott. Apapun dia bisa dapat. Sekarang dia buat college, universitas di Malaysia. Saya dengar sebentar lagi akan diberi gelar doktor. Saya bilang kurang, datuk lebih bagus. Wah. Dia masuk ke Kamboja. Anda tahu yang dia hubungi? Enggak tanggung-tanggung. Perdana Menteri Kamboja namanya Hun Sen. Yang dia hubungi kakaknya. Di lobi sama dia, diyakinkan. Ditunjukkan video-videonya. Sampai dia bilang, wah ini bagus juga. Ya, rakyatmu kan banyak yang miskin. Kalau mereka sehat, kamu negaramu kuat. Pinter lobinya. Hun Sen oke. Hun Sen ngomong adiknya. Nah, adik sama kakak kan ngeper, saudara. Akhirnya oke, diizinkan. Kurang sehari dibatalkan. Takut mereka. Dia lobby lagi, diajak ngomong lagi. Dia berkata, sehari aja dicoba dulu. Kalau nggak terjadi apa-apa,
jangan teruskan. Mereka bilang, oke, coba sehari seperti apa. Dicoba sehari. Di kota Phnom Penh ada pasar seperti Jowarnya kita. Karena itu kota nggak terlalu gede, saudara. Mungkin dengan Semarang, gede Semarang. Jadi itu ada pasar sentral mereka. Ada pengemis yang bertahun-tahun di situ, lumpuh perempuan ini. Kalau jalan diseret badannya, pakai pakai tangan jalannya. Jadi nyeret pakai tangan. Semua orang di kota itu tahu pengemis yang nyeret badan itu cuma dia. Bertahun-tahun di pasar itu. Anda tahu, malam itu dia mulai khotbah. Begitu mulai khotbah, batu pertama itu jatuh di panggung. Dia bilang, waduh, ini seseorang memulai. Kalau diikuti, saudara, itu bisa 200-300 ambiar semua. Tapi Tuhan tolong. Tidak ada batu kedua. Hanya berhenti batu pertama, provokatornya gagal. Tapi yang luar biasa, yang disembuhkan pertama kali adalah pengemis yang lumpuh 2 kakinya. Hari itu dia berdiri di depan semua orang ribuan, histeris. Dan KKR berlangsung beberapa hari. Dan Tuhan kerja luar biasa. Tuhan mulai bangkitkan generasi baru menjadi berkat bagi orang banyak. Hebatnya buat kita, minggu ini dia khotbah buat kita. Bukan minggu, Kamis ini akan khotbah buat kita. Dia akan datang besok sampai Jumat. Tapi Kamis saya minta dia datang untuk khotbah, menyampaikan firman untuk peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tolong Anda datang kebaktian kedua. Kalau semua pagi tidak akan muat. Oke, mohon. Enak kan bangun agak siang dikit. Kebaktian jam 10 ya. Yang pertama jam 7. Atau kalau nggak bisa ya apa boleh buat. Tapi Anda tahu pagi juga padat juga. Jadi ini emergency. Harusnya dibuat 2 kali. Karena sorenya beliau harus ngajar lagi di School of Acts. Sebelum Jumat dia terbang ke Surabaya dan kemudian pulang ke Malaysia. Tapi saya mengundang Anda. Ini kesempatan luar biasa. Dan ketika datang dengan kehausan, ambil sebanyak mungkin kau bisa ambil. Supaya hidup kita dibangun dan nama Tuhan dipermuliakan. Beliau akan datang dengan istrinya dan akan jadi berkat. Kebaktian pertama jam 7, kebaktian kedua jam 10. The rest Anda lihat di warta ini. Sebelum kita berikan korban kita, saya mau tunjukkan dulu laporan Holy Stadium selama 2 minggu ini. Harus dilaporkan semua, kita terima persembahan, ada kulkas 1 dan televisi.